Hai, kamu masih bingung untuk perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang? Bentuk masu, bentuk kamus, bentuk nai, bentuk te, dan seterusnya? Perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang itu banyak sekali ya minasang. Nah, hari ini kita lihat yang ada di tabel ini saja ya minasang, yaitu untuk perubahan bentuk kamus, bentuk masu, bentuk nai, dan bentuk te. Disimak baik-baik ya minasang, saya akan menjelaskan secara rinci. Nah, minasang, di tabel ini ada 7 kolom ya. Yang pertama adalah untuk kolom kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok irreguler atau biasa disebut dengan kelompok 3 ya minasang. Nah, yang kolom kedua adalah nomor, yang kolom ketiga adalah bahasa Indonesianya, kosakata dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kolom bentuk kamus ya. Jadi nanti perubahan bentuk kamusnya. Selanjutnya bentuk masu ya, kotoba dalam bentuk masu. Selanjutnya kotoba dalam bentuk nai. Untuk kolom yang terakhir adalah perubahan kosakata menjadi bentuk te. Baik minasang, kita lihat untuk yang kelompok 1 dulu ya minasang, untuk kelompok 2 dan irreguler nanti ya. Kelompok 1 dulu. Yang pertama ada membeli, duduk, menjual, naik, menunggu, mendengar, berbicara, bermain, membaca, dan berenang. Minasang, yang pertama kali dipelajari kalau saya minasang dari bentuk masuknya dulu. Jadi bukan dari bentuk kamus, tetapi bentuk masuknya dulu. Yuk minasang, kita lihat untuk kolom yang kotoba bentuk masuk ya. Yang kaimasu, suwarimasu, urimasu, dan seterusnya. Membeli, kaimas, duduk, suwarimas, menjual, urimas, naik, norimas, menunggu, machimas, mendengar, kikimas, berbicara, hanashimas, bermain, asobimas, membaca, yomimas, berenang, oyogimas. Nah, ini masih bentuk dasar ya minasang, masih bentuk mas, belum ada perubahan apapun. Baik, sekarang kita rubah bentuk masu ini, semuanya kita rubah ke bentuk kamus. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita ucapkan dulu bahwa mempelajari kata kerja dalam bahasa Jepang sangat mudah. Baik, minasang, kita mulai ya. Langkah pertama, masuknya dihilangkan. Sekali lagi, dihilangkan masuknya. Langkah kedua, minasang, coba perhatikan di kolom yang bentuk masu ya. Sebelum masuknya itu bernada i semua. Ya, sekali lagi, sebelum masuknya itu bernada i semua. Nah, kalau mau dirubah ke bentuk kamus, kita rubah menjadi nada u semua. Huruf vokal a, i, u, e, o, nada u-nya adalah huruf u. Kaki kukeko, nada u-nya adalah ku. Sa, shi, su, se, so, nada u-nya adalah su. Begitu seterusnya. Bisa difahami sampai sini? Baik, coba kita lihat untuk yang pertama adalah kaimasu. Nah, masuknya dihilangkan, yang tersisa adalah kai. Nah, rumusnya adalah yang bernada i kita ubah ke bernada u menjadi kau. Suwari masu, masunya dihilangkan, suwari menjadi suwaru. Uri masu menjadi uru. Nori masu, masuknya hilang menjadi noru. Oke? Machi masu menjadi matsu. Nah, minasang, bukan macu ya, macu itu kan gak ada. Ta, ci, tsu, te, to ya. Di barisan ta, ci, tsu, te, to yang bernada u-nya adalah tsu. Machi masu menjadi matsu. Kiki masu menjadi kiku. Hanashi masu menjadi hanasu. Asobi masu menjadi asobu. Yomi masu menjadi yomu. Oyogi masu menjadi oyogu. Nah, pertanyaannya, bentuk masu sama bentuk kamus artinya masih sama? Jawabannya masih sama. Ya, untuk artinya masih sama minasang. Baik, selanjutnya bagaimana kalau bentuk masu atau bentuk kamus kita ubah ke bentuk nai? Bentuk nai ini adalah bentuk negatif ya minasang, bentuk negatif dalam bahasa Jepang. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi tidak titik-titik atau jangan titik-titik. Kalau misalnya membeli di sini berarti jangan membeli. Duduk, jangan duduk. Menjual, jangan menjual. Seperti itu ya minasang arti dalam bahasa Indonesianya. Minasang, kalau bentuk masu dirubah ke bentuk kamus, yaitu dirubah dari bernada i menjadi bernada u. Nah, kalau bentuk nai minasang dirubah ke bernada a semua.
Ya, sekali lagi, untuk bentuk nai dirubah ke bernada a semua. Ya, kalau kakiku keko bernada a-nya ka, sa sisu seso berarti sa, seterusnya begitu ya, a, ka, sa, ta, naha. Ya, minasang seperti itu. Minasang ada yang harus diingat ya, dalam bentuk nai untuk huruf vokal, i itu menjadi wa. Ya, i atau u ya, kau atau kai, dalam bentuk nai menjadi kawa nai. Ini minasang harus diingat ya, ini pengecualian untuk huruf vokal saja. Ya, kai masu atau kau menjadi kawa nai. Ya, bisa diingat? Baik minasang, kita mulai. Asalnya kai masu atau kau menjadi kawa nai. Kemudian suari atau suaru menjadi suara nai. Kemudian uri masu atau uru menjadi uranai. Nori atau noru menjadi nora nai. Machi masu atau matsu menjadi mata nai. Ingat ya minasang, di barisan ta, ci, tsu, te, to ya. Berarti ini yang bernada a-nya adalah ta. Baik, kiki masu atau kiku menjadi kika nai. Hanashi masu atau hanasu menjadi hanasa nai. Ya, asobi atau asobu menjadi asoba nai. Yomi masu, yomu menjadi yomanai. Oyogi masu, oyogu menjadi oyoganai. Bagaimana minasang? Menyenangkan bukan? Baik, yang terakhir kita rubah ke bentuk te minasang. Nah, dalam bahasa Jepang minasang, untuk kata kerja bentuk te itu ada dua, ada te kudasai, ada te imas ya. Kalau te imas itu artinya sedang. Kalau te kudasai artinya silahkan atau tolong. Jika dalam bahasa Indonesia nanti artinya menjadi seperti ini minasang. Untuk te kudasai, untuk kosakata membeli ya, silahkan beli atau tolong beli. Kemudian untuk yang te imas menjadi sedang membeli, sedang duduk, sedang menjual. Seperti itu ya minasang. Untuk perubahan bentuk te minasang saya akan jelaskan di next video ya. Karena apa? Bentuk te ini ada rumus khusus ya minasang. Jadi penjelasannya lumayan panjang. Nah, jadi yang belum dibahas itu adalah kelompok 2 dan irregular. Nah, minasang untuk kosakatanya ya, kita fokus untuk kelompok 2 dulu ya minasang, adalah melihat dan makan. Dalam bentuk mas ya, melihat adalah mimas, makan adalah tabemas. Nah, minasang, untuk rumus perubahannya ke bentuk kamus berbeda dengan kelompok 1 minasang. Kalau kelompok 2 adalah masuknya dirubah menjadi ru. Jadi sebelum masuknya jangan dirubah ya. Kalau mimas menjadi miru, tabe masu menjadi taberu. Kalau kelompok 2 ini minasang lebih mudah ya. Nah, coba kita rubah ke bentuk nai. Ya, asalnya mimasu atau miru menjadi minai. Jadi masuknya dirubah menjadi nai. Baik, tabe masu atau taberu menjadi tabenai. Baik minasang, selanjutnya untuk yang irregular ya. Di sini kosakatanya ada datang dan melakukan. Nah, datang dalam bentuk masunya adalah kimas. Melakukan adalah shimas. Untuk yang irregular ini minasang harus diingat. Ya, kenapa harus diingat? Karena perubahannya berbeda dengan yang kelompok 1, kelompok 2. Oke, datang adalah kimas. Kemudian melakukan adalah shimas. Kita rubah ke bentuk kamus menjadi kuru. Kemudian untuk melakukan shimasu menjadi suru. Nah, kalau bentuk nai-nya kimasu atau kuru menjadi konai. Shimasu atau suru menjadi shinai. Nah, minasang, untuk yang pengecualian di kelompok irregular ini harus dihafal ya. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan tulis di komentar ya minasang.